Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 8 ayat 8 sampai 19 dan 24. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Fir'aun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Hukuman kedua yang diberikan Tuhan kepada Mesir adalah serbuan kata dalam jumlah sangat besar. Telah mengganggu kenyamanan hidup orang Mesir. Para ahli sihir Mesir tidak mampu melenyapkan kata-kata tersebut, bahkan malah menambahnya. Serbuan kata di seluruh Mesir itu menjadi gangguan kenyamanan nasional Mesir. Karena merasa tidak mampu melenyapkan gangguan besar tersebut, Fir'aun meminta Harun dan Musa supaya berdoa kepada Tuhan untuk menjauhkan kata-kata itu dari Mesir. Jika dikabulkan, maka Fir'aun akan membiarkan orang Israel pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Musa yang mendengar permintaan Fir'aun, lalu meminta Fir'aun untuk menentukan waktu lenyapnya kata-kata itu, untuk menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang diatur oleh tangan yang sangat berkuasa. Fir'aun lalu meminta supaya besok semua kata itu dilenyapkan dari Mesir. Keesokan harinya, Tuhan lalu mematikan kata-kata itu sehingga lenyap dari rumah-rumah orang Mesir dan menjadi tumpukan bangkai yang memenuhi Mesir. Dengan matinya seluruh kata yang menyerbu Mesir di waktu yang diminta Fir'aun kepada Musa untuk melakukannya, seharusnya membuka mata hati Fir'aun bahwa kedatangan dan hilangnya kata dalam jumlah besar itu bukanlah peristiwa alam biasa, tetapi sesuatu yang dirancangkan Tuhan, Allah Israel. Peristiwa ajaib itu seharusnya membuat Fir'aun bertobat. Tetapi ketika dilihatnya kata-kata itu telah lenyap dari Mesir, Fir'aun mengingkari janjinya untuk membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Ketika dilihatnya persoalan besar yang mengimpitnya telah berlalu, Fir'aun tidak mengizinkan orang Israel beribadah kepada Tuhan. Keputusan dan tindakan Fir'aun mewakili pola pikir banyak orang di dunia. Ketika orang menghadapi masalah besar yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, orang menjanjikan kesediaannya untuk melakukan berbagai hal asal persoalan beratnya diangkat Tuhan darinya.
Ketika orang diimpit persoalan berat berkepanjangan yang tidak mampu diselesaikannya, orang bersedia melakukan apa saja yang dianggap dapat membawanya keluar dari persoalan tersebut. Tetapi ketika persoalan berat yang menghimpitnya telah diangkat Tuhan darinya, orang mudah lupa terhadap janjinya terdahulu. Persoalan yang dihadapi seseorang seringkali menjadi alat bagi Tuhan untuk mengkoreksi pandangan salahnya terhadap sesuatu. Persoalan yang dihadapi seseorang acap kali menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengkoreksi cara hidup salah yang digunakannya. Persoalan yang dihadapi seseorang terkadang menjadi alat bagi Tuhan untuk mengkoreksi jalan salah kehidupan yang dilaluinya. Tetapi ketika beban berat telah diangkat darinya, orang cenderung lupa terhadap janji yang dibuat sebelumnya. Orang mudah lupa terhadap janji sebelumnya karena ingin kembali menikmati kenyamanan di jalan salah kehidupan yang dilaluinya. Ketika orang tidak bisa dikoreksi melalui persoalan berat hidupnya, pada saat itulah persoalan berat berikutnya akan segera menghadang. Setelah Fir'aun mengingkari janjinya untuk membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir jika kata yang menyerbu Mesir dihilangkan, Tuhan lalu meminta Musa supaya Harun mengulurkan tongkatnya dan mengumpulkan ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk. Harun lalu mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli sihir Mesir segera berusaha menirunya seperti mereka lakukan sebelumnya ketika Musa mengubah air menjadi darah dan menghadirkan katak di seluruh tanah Mesir. Tetapi kali ini mereka tidak dapat melakukannya. Ketika menyadari bahwa kekuatan sihir mereka tidak mampu meniru perbuatan ajaib yang dilakukan Musa dan Harun, mereka mengatakan bahwa inilah tangan Allah. Para ahli sihir Mesir pun meyakini bahwa serangan nyamuk begitu banyak itu adalah perbuatan tangan dari kuasa Maha Besar. Kesadaran bahwa kuasa yang ditunjukkan Musa dan Harun berasal dari kekuatan supranatural dan tidak bisa mereka tandingi, tidak membuat mereka meninggalkan para dewa mereka dan berbalik menyembah Allah Israel. Pernyataan para ahli sihir Mesir yang berasal dari kesadaran bahwa kuasa yang ditunjukkan Musa dan Harun berasal dari kekuatan supernatural dan jauh lebih besar dari kekuatan mereka, juga tidak membuat Fir'aun terbuka mata hati dan pikirannya terhadap kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Fir'aun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Karena Fir'aun menolak lagi menjalankan perintahnya, maka Tuhan memberikan hukuman berikutnya dengan mendatangkan pikat. Pikat adalah lalat, tetapi bukan lalat biasa. Lalat berbahaya yang menghisap darah dan menaruh larvanya di tubuh makhluk hidup yang dihisapnya. Orang Mesir menganggap lalat yang satu ini sebagai manifestasi dari dewa Wajid. Pada saat yang sama, orang Mesir juga memuja dewa Hebri yang berkepala lalat yang dipercaya sebagai dewa penciptaan, reinkarnasi, dan dewa pergerakan matahari. Dengan mengirimkan lalat pikat yang berbahaya begitu banyak di seluruh Mesir, Tuhan ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir malah merepotkan mereka, bukan memberikan berkat. Dengan menghadirkan lalat pikat yang berbahaya bagi kesehatan dalam jumlah begitu banyak di seluruh Mesir, Tuhan ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir malah menjadi sumber bencana bagi kehidupan mereka, bukan menjadi sumber kesejahteraan. Dengan mendatangkan lalat pikat di seluruh Mesir, kecuali di daerah Gosen di mana orang Israel tinggal, Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa kehadiran lalat pikat ini bukanlah kebetulan. Dengan sengaja Tuhan menghadirkan lalat pikat di seluruh daerah di mana orang Mesir tinggal dan meniadakan lalat pikat itu di daerah di mana orang Israel tinggal. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa untuk memberikan berkat atau kutuk, kebaikan maupun penderitaan. 3 hukuman beruntun berupa serangan binatang kecil, kata nyamuk dan lalat, bukan gajah dan singa dalam jumlah besar, membuat orang Mesir tergoncang kemapanan hidupnya, menunjukkan bahwa hidup manusia begitu rapuh. Manusia bisa mendapatkan kenyamanan hidup hanya karena Tuhan memberikannya. Manusia bisa kehilangan kenyamanan hidupnya karena berbagai hal kecil. Manusia bisa kehilangan kemapanan hidupnya ketika Tuhan mengambilnya. 3 peristiwa ajaib beruntun yang telah didemonstrasikan Tuhan kepada Mesir tidak membuat Fir'aun dan para pegawainya maupun para ahli sihirnya berbalik kepada Tuhan. Bahkan saat mengetahui bahwa peristiwa ajaib itu hanya bisa dilakukan oleh tangan Allah, tidak juga membuat Fir'aun dan para ahli sihirnya mau mendengarkan suara Tuhan. Hal yang sama juga akan terus terjadi di sepanjang zaman,
baik pada saat Yesaya berkarya, saat Yeremia bekerja, maupun saat Yesus Kristus melayani Israel. Orang tidak akan bisa berbalik kepada Tuhan walaupun melihat mujizat begitu banyak. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ketika orang menolak mendengarkan perkataan Allah, akan tetap berada di jalan salah kehidupan yang dianggapnya baik dan berada di dalam persoalan berat menekan. Ketika orang terus menolak mendengarkan perkataan Allah, akan terus berada di dalam persoalan berat menekan berkelanjutan. Karena itu, belajar untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan membiarkan diri dikoreksinya dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani merupakan langkah awal kerendahan hati kita di hadapannya. Belajar secara bertahap meninggalkan pola hidup lama yang telah membawa diri kita kepada persoalan berat berkelanjutan merupakan upaya menjalani hidup dengan pola benar kehidupan yang dirancang Sang Pencipta kehidupan.